우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는 대할 수 없는 것들입니다. Kim Jong-un yang kini kita kenal sebagai pemimpin otoriter di era modern, dulunya hanyalah sosok misterius yang nyaris tak diketahui dunia. Masa kecilnya dipenuhi rahasia, jauh dari sorotan media, dan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh pengawasan. Seiring waktu, bocah yang dulu tersembunyi itu perlahan naik ke tampuk kekuasaan, menggantikan sang ayah sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Di usia yang terbilang muda, ia mewarisi negara yang terisolasi, berada di bawah tekanan internasional, dan dikelilingi berbagai tantangan politik serta ekonomi. Kini, Kim Jong-un dikenal sebagai sosok yang tegas dan tak mudah digoyahkan. Di dalam negeri, ia menjalankan pemerintahan dengan kontrol yang ketat, serta keputusan-keputusan yang kerap menuai perhatian dunia. Beberapa kebijakannya dianggap kontroversial, terutama dalam hal mempertahankan kekuasaan dan menjaga stabilitas internal. Namun di sisi lain, ia juga berhasil membawa Korea Utara ke posisi yang tak bisa diabaikan dalam percaturan geopolitik global. Kim Jong-un, pemimpin muda dari negara paling tertutup di dunia, lahir dalam misteri yang masih belum benar-benar terpecahkan hingga hari ini. Tanggal 8 Januari 1984 sering disebut sebagai hari kelahirannya. Namun sejumlah sumber lain menyebut tahun yang berbeda, 1982 atau 1983. Bahkan, tanggal lahir seorang kepala negara pun menjadi informasi yang sengaja dikaburkan. Salah satu pembelot mengklaim bahwa tahun 1984 adalah tahun yang sama dengan kelahiran anak teman bermain Kim, dan versi ini juga didukung oleh catatan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Perbedaan tanggal lahir ini bukan tanpa alasan. Hal ini menggarisbawahi kerahasiaan ekstrem yang dijaga oleh rezim Korea Utara mengenai kehidupan pribadi pemimpin mereka. Kim Jong-un adalah putra dari Kim Jong-il, pemimpin tertinggi kedua Korea Utara, dan Ko Yong-hui, seorang penyanyi opera berdarah Jepang Korea. Ibunya meninggal karena kanker pada tahun 2004. Ia juga merupakan cucu dari Kim Il-sung, pendiri negara dan sosok yang hingga kini tetap diberi gelar Presiden Abadi. Kim Jong-un merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia tumbuh dalam bayang-bayang dinasti. Kakaknya Kim Jong-chul lahir pada tahun 1981 dan dikenal lebih tertarik pada musik. Adiknya, Kim Yo-jong, kini menjadi salah satu tokoh kunci dalam politik Korea Utara. Di luar itu, ada Kim Jong-nam, saudara tiri yang pernah menjadi calon penerus, namun kemudian tersingkir dari lingkaran kekuasaan dan terbunuh dalam sebuah insiden yang diselimuti konspirasi. Kerahasiaan yang meliputi tanggal lahir dan kehidupan awal Kim Jong-un bukan sekadar kurangnya informasi, melainkan strategi yang disengaja oleh rezim Korea Utara. Kediktatoran yang bersifat turun-temurun seringkali memanipulasi informasi tentang pemimpin mereka untuk membangun citra yang spesifik, bahkan mitos, daripada menyajikannya sebagai individu biasa. Opasitas yang disengaja ini berfungsi sebagai elemen fundamental dari kultus individu keluarga Kim, menumbuhkan kesetiaan tanpa pertanyaan dan mencegah tantangan apapun terhadap legitimasinya. Hal ini juga membatasi pemahaman eksternal mengenai pengaruh formatif serta proses pengambilan keputusannya. Sebagian besar kehidupan awal Kim Jong-un tidak diketahui publik dan hanya sedikit informasi yang tersedia tentang dirinya. Ia dilaporkan mengenyam pendidikan di Gymnasium, Swiss, di International School of Berne. Ia bersekolah di sana dari tahun 1993 hingga 1998 dengan nama samaran Cholpak atau Pak Chol. Kakaknya, Kim Jong-chul, juga diduga bersekolah di tempat yang sama.
Kemudian, dari tahun 1998 hingga 2000, Kim melanjutkan sekolah di Liebefeld Steinhölzli, sebuah sekolah negeri di Köniz, dekat Bern. Kali ini, ia menggunakan nama Pak Un dan mengaku sebagai anak konglomerat. Di sana, ia termasuk cukup aktif, ambisius, dan bisa berbaur dengan baik sebelum tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan pada sekitar bulan Januari hingga Februari tahun 2000. Setelah kembali ke Korea Utara, ia melanjutkan pendidikan di Kim Il-sung National War College di Pyongyang dari tahun 2002 hingga 2007. Ia memperoleh 2 gelar dari institusi pendidikan di Korea Utara. Satu di bidang fisika dari Universitas Kim Il-sung dan satu lagi sebagai perwira angkatan darat dari Universitas Militer Kim Il-sung. Memasuki usia dewasa muda, Kim Jong-un mulai sering terlihat mendampingi ayahnya dalam berbagai inspeksi militer. Kehadirannya bukan sekadar simbolik, ia mulai diperkenalkan ke dalam lingkaran elit militer dan politik Korea Utara. Publikasi mengenai dirinya pun semakin sering muncul. Pada tahun 2008, Kim Jong-il mengalami stroke, sebuah peristiwa yang menjadi titik balik dalam perencanaan suksesi kekuasaan. Sejak saat itu, Kim Jong-un mulai dipersiapkan secara terbuka sebagai pewaris takhta, menggantikan posisi yang selama ini dijaga dengan penuh kehati-hatian. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai kandidat Majelis Rakyat tertinggi dan diangkat menjadi anggota Komisi Pertahanan Nasional, sebuah badan yang sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan Korea Utara. Pada tahun yang sama, ia juga disebut-sebut di dalam negeri dengan gelar Kamerat Brilian, sebuah julukan penuh muatan politik yang digunakan untuk membangun citra pemimpin yang bijak sejak muda. Masih di tahun 2009, ia dilaporkan ditunjuk sebagai Kepala Departemen Keamanan Negara, lembaga kunci dalam sistem pengawasan dan kontrol politik Korea Utara. Peningkatan karirnya yang sangat cepat terlihat jelas pada bulan September tahun 2010. Saat itu Kim Jong-un menerima pangkat Jenderal Bintang 4 meskipun tidak memiliki pengalaman militer yang diketahui publik. Pengangkatan ini dilakukan sesaat sebelum Kongres Besar Partai Buruh Korea, pertemuan pertama sejak tahun 1980. Yang pada masanya digunakan untuk secara resmi menyatakan Kim Jong-il sebagai penerus Kim Il-sung. Kini, sejarah itu seolah terulang. Semua langkah ini memperjelas bahwa Kim Jong-un sedang menjalani persiapan suksesi yang dipercepat, didorong oleh kondisi kesehatan Kim Jong-il yang semakin memburuk serta kebutuhan mendesak untuk membangun otoritas di tengah struktur kekuasaan militer dan partai. Berbeda dengan ayahnya yang dipersiapkan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memimpin, Kim Jong-un harus membangun pijakan kekuasaan dalam waktu singkat. Ia harus segera diterima oleh militer, partai, dan rakyat sebagai pemimpin sah, meskipun usianya masih sangat muda dan pengalamannya terbatas. Di luar arena politik, kehidupan pribadinya juga mulai terbentuk. Pada tahun 2009, ia dilaporkan menikah dengan Ri Sol-ju, seorang wanita dengan latar belakang yang sempat dirahasiakan. Identitasnya sebagai istri Kim baru terungkap ke publik pada bulan Juli tahun 2012 saat keduanya tampil bersama dalam acara resmi. Pada tahun 2010, mereka dilaporkan memiliki seorang putri, Kim Ju-ae. Kemudian pada bulan Februari tahun 2017, Badan Intelijen Korea Selatan melaporkan kelahiran anak ketiga meskipun jenis kelaminnya tidak diketahui. Spekulasi terus beredar bahwa pasangan ini mungkin juga memiliki seorang putra sulung yang lahir sekitar tahun 2010 meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Perjalanan Kim Jong-un ke puncak kekuasaan dimulai secara dramatis pada tanggal 17 Desember tahun 2011 ketika ayahnya Kim Jong-il meninggal dunia akibat serangan jantung saat melakukan perjalanan dari Pyongyang menuju sebuah wilayah di luar ibu kota dengan menggunakan kereta api.
Namun, publik baru mengetahui kabar tersebut sekitar 51 jam kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Desember setelah pemerintah Korea Utara mengumumkannya secara resmi. Tak lama setelah pengumuman tersebut, tongkat estafet kekuasaan langsung diserahkan kepada putra bungsunya Kim Jong-un, menandai dimulainya babak ketiga dalam sejarah kepemimpinan dinasti Kim. Pada akhir bulan Desember tahun 2011, ia diangkat menjadi panglima tertinggi tentara rakyat Korea. Tak lama kemudian, pada bulan April tahun 2012, Kim Jong-un secara resmi mengemban serangkaian gelar penting. Sekretaris pertama Partai Buruh Korea, Ketua Komisi Militer Pusat, dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional, yang saat itu merupakan lembaga pemerintahan tertinggi. Puncaknya, pada bulan Juli tahun 2012, ia dianugerahi pangkat marsekal tertinggi. Reformasi konstitusional pada bulan Juni tahun 2016 melahirkan Komisi Urusan Negara yang menggantikan lembaga sebelumnya, sekaligus memperluas cakupannya atas negara. Deklarasi Kim Jong-un sebagai pemimpin tertinggi dan perolehan cepat berbagai gelar penting sangat kontras dengan proses yang dijalani ayahnya, Kim Jong-il, yang membutuhkan waktu 3 tahun untuk sepenuhnya mengonsolidasikan kekuasaan setelah wafatnya Kim Il-sung. Perbedaan mencolok ini mencerminkan mekanisme suksesi yang dirancang dengan lebih cermat dan mungkin lebih tegas untuk Kim Jong-un. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi kekuasaannya dibangun dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, bahkan mungkin dengan pendekatan yang lebih keras, guna mencegah kekosongan kekuasaan atau tantangan internal seperti yang pernah dihadapi ayahnya. Transisi yang cepat dan nyaris tanpa hambatan ini menegaskan fokus utama rezim pada stabilitas dan keberlangsungan dinasti. Konsolidasi kekuasaan itu tidak terjadi tanpa darah. Dalam beberapa tahun pertama pemerintahannya, Kim memulai serangkaian pembersihan brutal. Pada bulan Desember tahun 2013, pamannya sendiri, Jang Song-taek, dieksekusi. Ia adalah tokoh penting dalam lingkaran kekuasaan, bahkan disebut sebagai wali de facto Kim pasca kematian Kim Jong-il. Tuduhan yang dilayangkan terhadapnya termasuk kebijakan tunggal dan sikap meremehkan Kim. Jang dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak dan seluruh citra dirinya dihapus dari media resmi. 4 tahun berselang, pada tanggal 13 Februari tahun 2017, Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un, terbunuh setelah diserang dengan agen saraf VX di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Intelijen Korea Selatan mengungkap bahwa perintah pembunuhan telah dikeluarkan sejak tahun 2012. Kim Jong-nam selama ini dipandang sebagai ancaman potensial terhadap suksesi kekuasaan, terutama karena keterbukaannya terhadap perubahan dan kedekatannya dengan luar negeri. Tahun-tahun awal pemerintahan Kim ditandai dengan konsolidasi kekuasaan yang kejam melalui pembersihan dan eksekusi pejabat tinggi, eksekusi tokoh-tokoh berprofil tinggi seperti Jang Song-taek, dan pembunuhan Kim Jong-nam bukanlah insiden terisolasi, melainkan strategi yang sistematis dan terukur untuk menghilangkan potensi saingan serta ancaman terhadap kekuasaan absolut Kim Jong-un dan kelangsungan dinasti Kim. Tindakan-tindakan ini melampaui sekadar hukuman. Mereka merupakan pembersihan strategis yang dirancang untuk menanamkan rasa takut yang meluas, mencegah segala bentuk perbedaan pendapat, serta menghilangkan setiap tantangan nyata atau yang hanya dirasakan terhadap otoritas Kim, baik dari dalam keluarga penguasa maupun dari kalangan elit politik yang lebih luas. Pola yang konsisten ini menunjukkan penggunaan kekerasan ekstrim yang disengaja dan instrumental sebagai alat inti untuk mempertahankan kontrol politik serta menjamin keamanan dinasti. Eksekusi dan pembersihan lainnya terus berlangsung. Ada laporan tentang hukuman mati terhadap pejabat tinggi karena berbagai pelanggaran, mulai dari korupsi, penyelundupan, hingga menyebarkan konten media dari Korea Selatan.
Seorang kepala pabrik dieksekusi karena menelepon ke luar negeri. Belasan orang dihukum mati karena melintasi perbatasan menuju Tiongkok. Bahkan remaja dilaporkan dieksekusi karena menonton dan membagikan film-film dari Korea Selatan. Ada pula peneliti yang dihukum mati karena gagal mencapai target, serta pejabat partai yang dieksekusi karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Kim Jong-un memimpin Korea Utara dengan sistem kediktatoran totaliter yang ekstrim, pembatasan kebebasan berekspresi, akses terhadap media asing, dan kebebasan bergerak yang sangat parah serta meluas, bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, melainkan juga menjadi mekanisme penting dan aktif untuk mempertahankan kultus individu totaliter di sekitar Kim Jong-un, serta mencegah segala bentuk perbedaan pendapat internal. Kontrol ketat terhadap informasi dan pergerakan ini secara langsung dan intrinsik berkaitan dengan upaya mempertahankan kemurnian ideologis rezim, serta membangun kultus individu yang tak tertandingi di sekitar Kim Jong-un. Dengan sangat membatasi akses terhadap informasi eksternal dan menegakkan narasi internal yang kaku dan dikendalikan negara, rezim secara efektif mencegah rakyatnya membandingkan kehidupan mereka dengan dunia luar, sehingga secara signifikan mengurangi potensi kerusuhan atau perbedaan pendapat, serta mengonsolidasikan otoritas Kim secara absolut dan tidak dipertanyakan. Perang informasi yang terus berlangsung secara eksplisit menyoroti bagaimana rezim memandang informasi eksternal sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kekuasaannya. Keberadaan sejumlah besar kamp penjara politik dan penggunaan kerja paksa secara ekstensif telah dilaporkan secara luas. Sebagian besar narapidana di kamp-kamp ini dikabarkan dikirim tanpa proses pengadilan, tanpa mengetahui tuduhan terhadap mereka, dan tanpa didampingi penasihat hukum. Laporan dari para pembelot menunjukkan bahwa banyak narapidana meninggal akibat penyiksaan, penyakit, kelaparan, paparan unsur-unsur alam, atau kombinasi dari penyebab-penyebab tersebut. Beberapa laporan juga merinci kasus pembunuhan bayi dan aborsi paksa, terutama yang melibatkan narapidana politik atau pelarian yang dipulangkan secara paksa. Pemerintah sangat membatasi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dengan seluruh media berada di bawah kendali ketat negara. Mengakses media yang tidak disetujui, khususnya yang berasal dari Korea Selatan, dianggap sebagai perilaku antisosialis dan dapat dihukum dengan kerja paksa, bahkan eksekusi. Pemerintah juga sangat membatasi kebebasan bergerak. Perjalanan antar provinsi maupun ke luar negeri tanpa persetujuan resmi adalah tindakan ilegal di Korea Utara. Kebijakan tembak di tempat diberlakukan bagi siapapun yang mencoba melintasi perbatasan internasional tanpa izin. Di tengah represi, Kim juga memperkenalkan strategi nasional bernama Byungjin pada tahun 2013. Byungjin yang sering diterjemahkan sebagai pembangunan paralel, secara resmi diadopsi sebagai kebijakan negara. Strategi ini menekankan pengembangan simultan ekonomi nasional dan kemampuan pertahanan, terutama dalam bidang nuklir. Namun, meskipun secara lahiriah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan militer, kebijakan Byungjin segera mengungkapkan ketegangan fundamental yang sulit didamaikan. Kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi demi stabilitas internal berhadapan langsung dengan pengurasan sumber daya yang masif serta isolasi internasional akibat program nuklir yang dipercepat. Data menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang sempat dijalankan perlahan-lahan dihentikan dan negara kembali ke model perencanaan terpusat. Perekonomian menghadapi investasi bisnis yang lesu, pengeluaran konsumen yang melemah, dan tekanan berat dari sanksi internasional yang semakin luas. Semuanya merupakan konsekuensi langsung dari ambisi nuklir rezim. Kontradiksi ini semakin tajam
Meskipun terlihat beberapa tanda awal perbaikan ekonomi, fokus tak henti-henti pada pengembangan senjata nuklir justru menyedot sumber daya penting dari sektor sipil dan melanggengkan isolasi dari dunia luar. Ini menunjukkan bahwa dari dua pilar Byungjin, aspek pertahanan secara konsisten lebih diutamakan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terhambat dan krisis kemanusiaan diperparah, mencerminkan prioritas tak tergoyahkan rezim terhadap kelangsungan kekuasaan di atas kesejahteraan rakyatnya. Selain Byungjin, Kim Jong-un juga memperkenalkan fase baru dalam reformasi ekonomi yang dikenal sebagai manajemen tanggung jawab perusahaan sosialis. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan milik negara, terutama di sektor industri. Sistem ini memberikan sedikit kebebasan kepada perusahaan untuk mengatur produksi, menetapkan harga, bahkan mengelola pendapatan secara mandiri. Dampaknya cukup signifikan. Dalam 1 dekade, konsumsi daging meningkat dan rumah tangga mulai memiliki televisi, kulkas, serta mesin cuci. Namun, pada tahun 2020, pandemi global dan sanksi yang terus berlangsung menghentikan kebijakan ini secara tiba-tiba. Negara kembali masuk ke mode bertahan hidup dan reformasi yang sempat membuka ruang terbatas itu pun dibekukan. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, percepatan program nuklir dan rudal Korea Utara yang konsisten dan agresif bukan sekadar tujuan militer, melainkan pilar utama kelangsungan hidup rezim serta alat utamanya untuk mendapatkan pengaruh internasional. Meskipun menghadapi sanksi internasional yang berat, Korea Utara terus melakukan pengembangan senjata nuklir tanpa henti, menegaskan bahwa senjata tersebut dianggap tidak dapat dinegosiasikan demi kelangsungan rezim. Setelah 2 uji coba dilakukan pada era Kim Jong-il, Kim Jong-un melanjutkannya dengan 3 ledakan nuklir tambahan pada tahun 2013, 2016, dan 1 ledakan termonuklir pada bulan September 2017. Rudal balistik juga diuji secara berulang, termasuk peluncuran dari kapal perusak serta sistem jarak pendek yang meniru teknologi Rusia. Pada bulan Mei tahun 2025, ia mengawasi uji coba sistem rudal sebagai simulasi serangan balik terhadap pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kim secara terang-terangan menyatakan bahwa senjata nuklir adalah instrumen utama untuk pencegahan perang dan daya tawar politik, sekaligus menjadi tiang penyangga eksistensi rezimnya. Bagi Kim Jong-un, program nuklirnya bukan hanya sekadar alat pertahanan, tapi jantung dari strategi kelangsungan hidup negara. Dengan kombinasi represi domestik yang brutal, propaganda tanpa henti, dan kepemilikan senjata pemusnah massal, ia memastikan kekuasaan dinasti Kim tetap tak tergoyahkan, meski harus dibayar mahal dengan penderitaan rakyatnya. Jika dulu senjata nuklir disebut sebagai alat pencegah, kini Kim mulai berbicara tentang perang. Bukan sekadar bertahan, tapi siap menyerang bila perlu. Ini bukan ancaman kosong, ini adalah strategi. Sebuah penyesuaian menyeluruh, diversifikasi sistem, modernisasi kekuatan, dan kesiapan menghadapi musuh dalam bentuk yang tidak konvensional. Di tengah ketegangan yang terus berlangsung, laporan tentang memburuknya kesehatan Kim Jong-un menambah dimensi baru pada situasi saat itu. Hingga kini, belum ada penerus resmi yang ditunjuk. Dalam sistem yang sepenuhnya bergantung pada satu pemimpin, kekosongan kekuasaan bisa memicu ketidakstabilan internal yang serius. Bahkan keputusan beresiko tinggi seperti penggunaan senjata nuklir. Dunia kini dihadapkan pada pertanyaan yang belum memiliki jawaban pasti. Apa yang akan terjadi jika pemimpin Korea Utara tiba-tiba tidak mampu memimpin, sementara seluruh sistem negara tetap dijalankan oleh militer dan ideologi ekstrim? Selama lebih dari 1 dekade, Kim Jong-un telah memperkuat kendali totalnya, menekan kebebasan rakyatnya, mempercepat pengembangan senjata nuklir, dan mengabaikan tekanan internasional.
Ia tidak hanya mempertahankan warisan keluarganya, tapi membentuk Korea Utara menjadi negara yang lebih bersenjata, lebih tertutup, dan lebih bergantung pada strategi konfrontasi. Dan kini, ketika masa depannya sendiri mulai dipertanyakan, resiko geopolitik yang ditinggalkannya justru semakin membesar. Rezim ini dibangun bukan untuk berubah, melainkan untuk bertahan. Dan ketika daya tahan itu mulai goyah, dunia tak punya pilihan. Selain bersiap menghadapi kemungkinan terburuk,